Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Ruli Adiwijaya di Maluli Channel. Apa kabar untuk kawan semua? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja, dan semoga dilancarkan segala urusannya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video lagi. Untuk kali ini video mengenai tentang pertumbuhan tanaman hidroponik pada musim penghujan atau persemaian awal pada biji. Biasanya kalau semai awal biji atau benih, mungkin sayuran atau buah hidroponik, kalau di musim penghujan biasanya kalau kurang sinar matahari biasanya sering terjadi etiolasi atau kutilang. Nah, untuk kali ini saya akan membahas bagaimana cara mensiasati agar semaian sayur atau buah hidroponik agar tidak kutilang. Penasaran bagaimana caranya? Simak terus videonya ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kali ini bagaimana cara mensiasati agar menanam biji atau benih tanaman hidroponik yang baru-baru memulai nyemai itu agar tidak etiolasi atau terjadi kutilang. Nah, ini ada triknya teman-teman. Penasaran kan? Nah, ini seperti ini. Ini saya kasih lihat. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman, saya menggunakan lampu. Tapi bukan sembarang lampu, ini lampu spektrum. Ini seperti ini. Nah, ini saya menggunakan lampu. Ini lampu spektrum untuk persemaian awal. Ini semaian awal sayuran hidroponik pakcoy hijau dan pakcoy merah. Ini saya kasih lampu spektrum. Lampu spektrum itu ya sebagai pengganti sinar matahari. Kalau biasanya di musim penghujan seperti ini seperti ini teman-teman. Ini kan lagi musim penghujan, jadi kemungkinan untuk sinar matahari itu agak susah untuk pertumbuhan tanaman hidroponik, karena tanaman hidroponik itu membutuhkan sinar matahari untuk pertumbuhannya. Jadi untuk mensiasatinya saya menggunakan lampu spektrum sebagai pengganti sinar matahari. Nah, seperti ini. Terus ini kenapa harus menggunakan lampu spektrum untuk mengganti sebagai pengganti sinar matahari? Karena lampu spektrum ini dikhususkan panas cahayanya itu hampir dimiripkan seperti sinar matahari. Ciri-ciri dari lampu
spektrum itu dengan cahayanya yang ada lampunya warnanya merah ataupun biru. Tapi ini pantulannya warnanya ungu. Sebenarnya itu warnanya merah dan biru, kadang ada hijaunya. Ini saya kasih lihat ya. Sebentar saya matikan. Nah teman-teman, nah ini warnanya itu ada yang warna merah dan ada yang berwarna biru. Nah ini seperti lampu LED sih, tapi ini warnanya ada yang merah dan biru. Nah ini saya nyalakan lagi sebentar. Ini kalau dilihat dari yang pas saya lepas tadi itu kan putih. Ini kalau dilihat dari pas lampunya nyala itu enggak kelihatan jelas, tapi yang pasti itu warnanya merah dan biru. Lampu ini tuh ditargetkan untuk meniru sinar matahari alami karena cahayanya yang hampir-hampir mirip dengan sinar matahari. Nah biasanya itu kalau lampu spektrum dijual di toko listrik, tapi pas kebetulan saya nyari di toko listrik itu enggak ada, jadi saya belinya online. Kok ini ukurannya 28 watt kalau enggak salah, itu harganya sekitar 50.000. Lah kenapa harus memakai daya dengan 28 watt? Nah seperti ini teman-teman, maksudnya kalau mau teman-teman dayanya lebih rendah lagi ya bisa, cuma itu ada khususnya seperti ini. Kalau lampunya itu 28 watt, itu jaraknya lampu ke tanaman itu kurang lebih sekitar ketinggiannya 40 cm. Ini saya ukurkan dulu. Nah itu jarak dari benih atau bibit ke lampu tuh sekitar 40 cm. Kenapa sekitar 40 cm? Agar cahaya mataharinya itu dapat ya cahaya pengganti sinar matahari, agar dapat tersuplai ke ini tanaman ini. Kenapa kalau teman-teman semisal tanya begini, kenapa kok enggak didekatkan saja biar panasnya cepat sampai? Nah itu kurang bagus teman-teman. Kalau cahayanya terlalu didekatkan pada tanaman, mungkin dia akan terbakar. Sama halnya dengan sinar matahari, kalau dia terlalu dekat dengan sinar matahari, dia akan panas, terbakar. Begitu pula dengan kalau dia terlalu jauh, jadi asupan sinar mataharinya kurang. Nah jarak yang ideal kalau dia ukurannya 25-30 watt ya sekitar 40 cm. Dengan lebar ini bisa sampai mungkin 50 kali 50 cm mungkin jarak sinar ini ketinggian, dan jarak sinarnya mungkin 50 kali 50 cm. Kalau mungkin
teman-teman beli daya yang lebih tinggi lagi sekitar 40 watt mungkin, nah itu bisa lebih tinggi lagi sekitar 60 cm mungkin, dengan jarak lebarnya yang sana itu mungkin bisa sampai 100 cm atau 1 meter, jadi lebih lebar lagi lah. Ini berhubung ini lampunya mahal, jadi ya ini saya khususkan saja untuk semaian awal saja. Nah seperti ini. Kalau teman-teman mungkin kondisinya hujan terus tidak ada panas, ya mungkin ini solusinya, menggunakan lampu spektrum pengganti sinar matahari. Nah itu bisa dipasang di atasnya tanaman, ya mungkin di atasnya sini mungkin, atau di atasnya situ. Tapi kalau untuk saya itu saya sarankan untuk di persemaian awal saja, agar pertumbuhannya persemaian awal ini tidak kutilang atau etiolasi ini saya ini. Nah seperti itu teman-teman. Ini tanaman saya tidak ada yang etiolasi atau kutilang karena dia kecukupan sinar atau pengganti sinar matahari. Nah seperti itu teman-teman. Ini juga bisa sampai penggunaan lampu ini dari umur dia sudah mulai kelihatan kecambahnya. Kalau tidak ada panas sinar matahari, langsung dikasih lampu spektrum ini aja sampai dia umur mungkin sekitar 7 HSS atau semingguan, nanti baru diberikan nutrisi hidroponik minimal. Terus dia kalau masih belum ada panas, ya kita masih di bawahnya lampu ini sekitar 14 HSS, baru dipindah ke media tanam hidroponik. Nah seperti itu baru bisa dipindah, karena kalau masih tidak memungkinkan di musim penghujan ini. Nah seperti itu teman-teman, itu solusi untuk yang pas pada musim penghujan kita mau semai awal tapi tidak ada kunjung panas. Lah solusinya kita menggunakan ini lampu spektrum. Ini saya beli di online shop, sebenarnya di toko listrik itu jual, cuma kadang di toko listrik tertentu. Nah kebetulan di tempat saya toko listriknya tidak ada yang jual lampu ini, jadi saya belinya online. Ini sekitar 28 watt, harganya kalau tidak salah 50 ribuan, karena saya sudah beli ini cukup lama, mungkin setahun yang lalu pas musim penghujan juga, tahun lalu lah. Ini saya gunakan lagi. Nah ini hasilnya seperti ini, walaupun masih musim penghujan. Nah itu lihat teman-teman, musim penghujan tuh jalannya basah semua ini, jadi tidak ada suplai panas untuk tanaman, tapi tanaman saya masih tetap bisa tumbuh dan tidak kutilang. Nah solusinya menggunakan lampu spektrum. Nah ini warnanya itu biru dan merah, tapi terkadang ada sedikit lampu hijaunya. Nah seperti itu teman-teman. Terus kegunaan dari lampu ini juga banyak. Dia bisa untuk persemaian, perkecambahan, tanaman kecil, dan seperti itu. Untuk umurnya kurang lebih sampai 7 HSS, 7 hari setelah semai, sampai agak 14 HSS itu mampu kalau 28 watt.
Tapi kalau lebih rendah lagi mungkin nggak mampu, mungkin cukup di 7 HSS saja. Dan setelah itu harus kebutuhan panasnya harus lebih tinggi lagi. Jadi saya ini beli yang ideal sekitar 25 atau 30. Jadi saya belinya yang tengah-tengah 28 watt, itu bisa untuk persemaian tanaman baru sampai 14 HSS. Nah itu teman-teman. Nah emang agak susah juga sih kalau di musim penghujan ini kita menanam sayuran atau buah hidroponik dan tidak kunjung adanya sinar matahari, sehingga tanaman kita terjadi etiolasi atau kutilang. Itu sangat disayangkan. Kita sudah capek-capek menyemai, malah terjadinya kutilang, jadi agak sebal di hati mungkin. Nah mungkin solusi yang bisa saya berikan ya menggunakan itu lampu spektrum. Mungkin untuk industri dalam skala besar itu bisa, mereka biasanya menggunakan lampu-lampu tersebut di dalam gedung atau di dalam greenhouse. Jadi dia tidak takut terkena hujan, tidak takut terkena panas, dan tidak takut tidak ada cahaya matahari yang masuk karena mereka menggunakan lampu spektrum. Jadi kebutuhan cahayanya tetap terjaga dan tidak terkena hujan pula. Itu biasanya industri-industri besar yang biasanya menggunakan itu, karena biaya dari lampunya saja sudah cukup mahal, apalagi biaya daya listriknya pasti mahal juga. Lah untuk teman-teman saya sarankan ya untuk di persemaian awal saja. Tapi kalau teman-teman berkeinginan untuk menanam sayuran atau buah sampai dia panen menggunakan lampu, ya itu terserah teman-teman. Tapi dengan perhitungan konsumsi energi dan konsumsi biaya yang cukup mahal, tidak sebanding dengan tanaman yang kita panen jika hasilnya sedikit. Nah kalau untuk skala industri kan mereka emang jual banyak, pasarnya lebih tinggi lagi, mungkin di supermarket atau di mall. Sedangkan kita yang masih menanam kecil kan tidak mungkin menjual di supermarket dan di mall, pasti akan kalah saing. Jadi untuk persemaian saja saya sarankan di musim penghujan menggunakan lampu spektrum seperti ini. Warnanya itu hasilnya ungu, tapi sebenarnya itu campuran antara warna merah dan warna biru. Kadang ada warna hijaunya, mungkin satu buah atau dua mungkin. Nah itu teman-teman. Terima kasih. Mungkin informasi yang saya sampaikan untuk cara bagaimana mensiasati agar tanaman hidroponik pada persemaian awal tidak terjadi etiolasi atau kutilang dengan menggunakan lampu spektrum. Walaupun agak mahal harganya, tapi untuk persemaian awal ya tidak apa-apalah daripada kita gagal menanam. Nah seperti itu teman-teman. Jika ada yang ditanyakan seperti biasa, menulis di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan coba jawab semaksimal saya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan ilmu dan sarannya, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Dan jangan lupa seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya di Maluli Channel. Dan jangan lupa juga tekan juga tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Nah seperti itu. Nah ini tanaman selada saya yang sudah sudah terlalu lama
apa ya, saya lupa namanya, itu malah mengeluarkan bunga. Mungkin untuk minggu depan saya akan membuat video tanaman hias selada. Mungkin ini sudah tidak bisa dikonsumsi, tapi untuk hiasan bagus. Terima kasih. Salam dari saya, Roli Adiwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.